Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Novi selaku dosen manajemen usaha tani Akademi Bisnis Kelas H. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi terkait review buku Pertanian Perkotaan karya Dr. Dewanti Sulistyowati, MSI, dan Ibu Wasisa Titi Ilhami, SV, MSI. Saya Aryawan Adinata dengan di belakang 025 dari Akademi Bisnis H izin menyampaikan bahwasannya pertanian perkotaan merupakan salah satu sistem pertanian yang efektif diterapkan dalam perkotaan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di dalamnya. Producing products with the best quality and processing process merupakan salah satu tujuan pertanian perkotaan dan mewujudkan pertanian pada ruang hidup modern untuk mencukupi kehidupan masyarakat di dalamnya. The agricultural industry is a series of activities from the production of raw materials, processing, and marketing and distribution as a series of activities in one system. Dalam hal ini, pertanian tidak hanya sekedar memproduksi maupun menanam tanaman, tapi juga proses dari raw materials hingga proses dan juga proses penjualannya dalam satu sistem yang linear. Adapun poin pembahasan yang akan saya sampaikan adalah konsep pertanian perkotaan, ketersediaan lahan, teknik pertanian perkotaan dan pemilihan tanaman, kemudian perawatan tanaman dan panen, urgensi pengembangan pertanian perkotaan, dan juga opini pribadi saya. Yang pertama adalah konsep pertanian perkotaan. Pada konsep dasar, sistem pertanian merupakan sistem yang mudah serta efisien untuk diimplementasikan dalam lingkungan perkotaan yang ditujukan untuk mempermudah penggunaan, perawatan, serta optimalisasi biaya pertanian. Hal ini dapat diimplementasikan dengan mudah di kota yang memiliki ruang yang sempit sehingga berpotensi untuk menghasilkan nilai tambah pada usaha pertanian. Kemudian aspek keberhasilan yaitu ketika kita mampu memanfaatkan dengan maksimal hemat lahan sehingga terjadi penghematan lahan dan mempertahankan sisi estetika. Dan kedua, proses produksi yang bersih dan ramah lingkungan. Ketiga adalah komoditas mampu bernilai ekonomis dan berdaya saing terhadap produk-produk yang lainnya. Yang keempat, tentunya kita sebagai kaum terpelajar harus mampu memberikan dukungan inovasi teknologi maju. Dengan syarat bahwa sesuai tata ruang kota dan tata ruang wilayah, kedua tidak merusak keindahan kota. Dalam hal ini kita mampu memberikan aspek estetika pada kota yang sudah ada. Yang ketiga, tidak menimbulkan masalah sosial akibat penggunaan lahan. Yang keempat, tidak menggunakan input kimiawi yang berlebihan. Karena konsep pertanian perkotaan pada saat ini, walaupun menggunakan teknologi, namun juga mendukung organic farming. Dan tidak menerapkan cara budidaya yang mendorong terjadinya erosi maupun degradasi lingkungan. Aspek rangkuman yang selanjutnya adalah ketersediaan lahan. Terjelaskan di buku ini bahwa ketersediaan tempat pertanian perkotaan dengan penggunaan lahan sempit dan inovasi pertanian yang digunakan pada lahan kosong, pekarangan rumah, dan lahan publik, sehingga ruang-ruang kosong yang terdapat di perkotaan mampu dimanfaatkan dengan baik untuk peningkatan nilai ekonomis pertanian. Kemudian, lahan sering jadi problem utama selama budidaya, sehingga muncullah beberapa inovasi seperti vertical garden, hydroponic, tabula pot, verticulture, aquaponik, aeroponik, dan lain sebagainya. Yang pada sistem berjalannya inovasi-inovasi tersebut sudah mampu mendukung efisiensi lahan maupun sistem pengairan yang sangat mendukung. Kemudian, teknik pertanian perkotaan dan pemilihan tanaman. Pada sistem pertanian perkotaan, urban farming merupakan gerakan paling diunggulkan pertanian di kota dengan penerapan 3R, menghasilkan oksigen dan peningkatan kualitas kota, serta efisiensi biaya dan menghasilkan hasil panen yang lebih segar. Adapun pola subsistem yang pada saat ini ditanamkan terdapat pada 4 poin. Yang pertama, subsistem budidaya tanaman, meliputi verticulture, hydroponic, aquaponik, vertiminaponik, dan wall gardening. Kemudian subsistem peternakan, yaitu pengendalian unggas dan pemeliharaan hewan ternak. Kemudian subsistem perikanan dengan budidaya baik ikan tawar, payung maupun ikan laut. Namun dalam hal ini semua tujuannya tidak hanya untuk konsumsi maupun tapi juga dapat digunakan secara estetika. Adapun juga integrasi ikan dan tanaman, dalam hal ini bisa terjadi pada aquaponik dan juga sistem terpal. Kemudian subsistem composting. Ada pemenuhan aspek yaitu pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga,
kemungkinan pengembangan komersial dan pengaturan kalender tanam. Kemudian pada perawatan tanaman dan panen, dibutuhkan organisasi oleh petani dan juga proses panen yang dapat baik untuk mendukung faktor pendukungnya seperti alam, cuaca, dan proses pengerjaan. Kemudian organisasi pengembangan pertanian perkotaan. Pertanian perkotaan memiliki urgensi signifikan dalam pengembangan suatu kota modern, sehingga penanggulangan sumber daya perkotaannya harus memenuhi kegiatan penanganan akses, pemanfaatan air limbah, dan tersedia produksi pangan. Adapun aspek SDGs yang dapat memenuhi adalah aspek 2, yaitu mengakhiri kelaparan, dan poin ke-11, kota dan komunitas yang berkelanjutan, dengan mengakhiri kelaparan dengan cara penanaman tanaman secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan 11, kota dan komunitas yang berkelanjutan dengan tidak menghilangkan sisi estetika dan mampu menerapkan lingkungan yang hijau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.